Halo, selamat sore. Perkenalkan saya David Kacedi, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tutupnya salah satu startup biro travel online, yaitu Pegi-Pegi. Per Senin 11 Desember 2023, Pegi-Pegi secara resmi menyampaikan berita penutupan di situs resminya. Penutupan ini dilakukan setelah Pegi-Pegi beroperasi selama 12 tahun di Indonesia. Terkait tutupnya startup ini, saya akan menanggapi dari tiga aspek. Yang pertama aspek SDM, kemudian aspek pasar atau pemasaran, dan yang terakhir aspek finansial. Untuk yang pertama, dari sisi aspek SDM, sejak tahun 2012 diketahui Pegi-Pegi mempunyai total karyawan sekitar 200 sampai 500 orang. Penutupan layanan Pegi-Pegi tentu saja berimbas langsung terhadap karyawan perusahaan. Adapun sebanyak 61 karyawan diketahui terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai akibat penutupan layanan Pegi-Pegi. Meskipun begitu, Pegi-Pegi disebut tetap memberikan dukungan pada mantan karyawannya. Ini diwujudkan dalam bentuk dukungan layanan kesehatan serta bantuan transisi dari Pegi-Pegi ke perusahaan yang baru. Kemudian yang kedua dari sisi aspek pasar atau pemasaran, penutupan Pegi-Pegi memberikan dampak pada mitra kerjanya seperti penyedia transportasi, akomodasi, penerbangan, dan pihak lainnya. Sebagai aplikasi biro perjalanan, kehadiran Pegi-Pegi tentu memberikan angin segar bagi industri travel dan akomodasi. Terlebih lagi jika mengingat masa operasinya yang sudah berjalan selama 12 tahun. Menurut informasi dari akun LinkedIn Pegi-Pegi, aplikasi biro travel online ini terhubung secara langsung dengan ribuan mitra, di antaranya terhubung dengan lebih dari 7.000 hotel, 20.000 rute penerbangan, dan 1.600 rute kereta api. Selain mitra, tentu pelanggan juga yang terdampak. Maka dari itu pihak Pegi-Pegi menginformasikan untuk customer yang sudah melakukan pembelian dapat mengajukan refund atau pengembalian dana untuk pesanan yang dibatalkan. Pegi-Pegi menyediakan alamat email customer service untuk menerima permintaan refund. Dan yang terakhir dari aspek finansial, seperti yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya bahwa perusahaan startup di awal pendiriannya pasti mengandalkan pendanaan atau bisa juga disebut bisnis bakar uang. Perusahaan startup cenderung menawarkan produk dengan membandrol harga yang lebih murah. Di beberapa kesempatan bahkan juga memberi promo dan bonus, yang tentunya membutuhkan dukungan modal yang tidak sedikit. Hal inilah yang sering kali menjebak perusahaan startup. Faktor pendanaan yang menipis sudah menjadi momok bagi perusahaan startup, tidak hanya bagi perusahaan skala nasional, melainkan juga skala global. Dari Kemudian kita lanjut pada kesimpulan dari aspek-aspek di atas. Menurut saya, penyebab tutupnya Pegi-Pegi diperkirakan oleh kondisi persaingan dengan kompetitor, landscape bisnis, perubahan perilaku masyarakat saat ini, dan pastinya terkait pendanaan. Ini berkaitan dengan sistem bisnis startup saat ini yang sangat erat dengan dengan perang harga dan burn rate yang tidak terkendali. Strategi bakar uang atau burn rate adalah salah satu teknik yang umum digunakan oleh perusahaan startup untuk mengembangkan bisnis. Demikian tanggapan dari saya terkait tutupnya startup Pegi-Pegi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.